materi matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk pengertiannya, logaritma suatu bilangan didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini penulisannya adalah A, basisnya kalian boleh di sini atau tulis di atas ini boleh ya. Jadi penulisannya ada beberapa macam. Di sini saya menuliskan A log B sama dengan C, itu artinya adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi jika A log B sama dengan C, itu artinya A pangkat C sama dengan B. Nah, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi bahwa A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya itu harus lebih besar dari 0 karena hasil pangkat itu tidak mungkin negatif ya. Dari hasil pangkat itu pasti positif. A merupakan bilangan pokok atau basis. B dikatakan sebagai numerus atau domain dari logaritma. Domain itu berarti daerah asal ya. Ini merupakan hasil atau rank dari logaritma. Jadi pangkat di sini merupakan hasilnya atau rank dari logaritma. Nah, contohnya nyatakan dalam bentuk logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dalam bentuk logaritmanya bagaimana? Kemudian 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Ya, berarti bagaimana penulisan dalam logaritma? Kemudian soal yang kedua, tentukan nilai dari 2 log 1 dan 3 log 9. Nah, kita coba ya. Yang pertama, 2 log 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 itu sebagai basis, berarti 2 log 8 sama dengan 3, sama dengan hasil pangkatnya ya. Nah, kalau ini berarti tinggal dibalik aja. Berarti 3 log 81 sama dengan 4. Oke, nanti dicoba dihafal baik-baik ya untuk definisinya. Kemudian soal yang kedua, tentukan nilai dari 2 log 1. Ini saya misalkan 2 log 1 sama dengan N. Nah, berdasarkan definisi, 2 log 1 sama dengan N berarti 2 pangkat N sama dengan 1. Ya kan? 2 pangkat N sama dengan 1. 2 pangkat berapa? Hasilnya 1. No, ternyata adalah 2 pangkat 0. Sehingga N-nya sama dengan 0. Oke, paham ya? Kemudian 3 log 9 di sini saya misalkan N, sehingga dalam bentuk perpangkatan kita bisa menuliskan 3 pangkat N sama dengan 9. Jadi ini pangkatnya ya. 3 pangkat N sama dengan 9. Nah, seperti ini kan. Kemudian 9 itu jadi 3 pangkat berapa ya? Oh, ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga N-nya hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk sifat-sifat logaritma, ini harus kalian hafal ya. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, ini berupa basis ya. M lebih besar dari 0 dan M tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ada B lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0, maka ini berlaku sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 hasilnya 1. Bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian A log A sama dengan 1. Ini sifat yang kedua. A log A sama dengan 1. Karena apa? A pangkat 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Atau A. Misalkan 9 pangkat 1 ya sama dengan 9. Dan sebagainya ya. Kemudian ada sifat yang kedua. A log B plus A log C sama dengan, karena di sini penjumlahan, bentuk logaritmanya bisa ditulis ke dalam bentuk perkalian. Jadi A log B kali C. Nah, kalau pengurangan, A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Ini dengan syarat basisnya harus sama ya. Jadi harus A gitu. Kalau di sini A, di sini D boleh nggak? Belum boleh ya, jadi beda. Nah, kemudian ada A log B, itu kita bisa menuliskan log B per log A. Nah, basisnya di sini kalian boleh tulis berapa saja asalkan sama. Kemudian di sini saya tulisnya M sama M. Jadi A log B itu sama dengan M log B per M log. Selanjutnya yaitu
A log B pangkat N. Nah, ini kita bisa tuliskan pangkat di sini kita bisa pindah ke depan sehingga menjadi N kali A log B. Jadi N dikali A log B. Nah, bagaimana jika basisnya ada pangkatnya? Nah, jika seperti ini berarti N per M ya. Pangkat di sini taruh di bawah, berarti N per M kali A log B. N per M kali A log B. Kemudian A log B di sini pangkat berarti sama dengan B. Ini sifat-sifat dari logaritma. Kemudian ada sifat lagi, A log B dikali B log C, maka menjadi A log C. Ini hilang ya. Jadi A log B dikali dengan B log C sama dengan A log C. Kemudian ada A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi dibalik. Jadi ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, sifat-sifat ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menentukan atau menyederhanakan bentuk dari suatu logaritma. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sederhanakanlah. Yang pertama, 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Kemudian ada 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Kemudian ada yang C, 5 log 1 per 25 ditambah 2 log 8 dikali 3 log 9. Nah, ini nanti silakan kalian kita bahas bareng-bareng ya. Maka penyelesaiannya adalah 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Sifat dari pengurangan, nah sifat dari pengurangan logaritma itu menjadi A log pembagian ya, B log C. Ini kita bagi aja. Berarti karena di sini basisnya sama-sama 2, maka menjadi 2 log 16 per 4. Jadi 2 log 4, yaitu 2 log 2 pangkat 2. Nah, sedangkan 2 log 2 pangkat 2, pangkat di sini bisa kita pindah ke depan. Berdasarkan sifat ini jadi N kali A log B, maka menjadi 2 kali 2 log 2. 2 log 2, tadi berapa hasilnya? Ya, 1. Jadi 2 kali 1 yaitu 2. Untuk bagian yang B, 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Karena di sini bentuknya penjumlahan, berarti kita sifat sama seperti yang A tadi ya. Cuma kalau penjumlahan berarti dia menjadi bentuk perkalian. Jadi 4 log akar 2 dikali akar 8, yaitu 4 log akar 16. Nah, akar 16 adalah 4. Jadi 4 log 4 hasilnya adalah 1. Nah, untuk bagian yang ketiga, 5 log 1 per 25 ditambah 2 log 8 dikali 3 log 9. Jadi, 1 per 25 itu kan berarti 1 per 5 pangkat 2. Karena masih dalam bentuk perperan, kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Seperti ini, berarti menjadi 2 log 5 pangkat negatif 2. Ditambah 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi ini diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian, karena bentuk pangkat, berarti kita bisa pangkatnya taruh depan. Min 2 dikali 5 log 5 ditambah pangkat 3 ini kita taruh di depan, 3 kali 2 log 2 dikali 2 ini kita taruh di depan menjadi 2 kali 3 log 3. 5 log 5 kan 1 berarti min 2. 2 log 2 1 berarti plus 3. 3 log 3 1 berarti 2. Kemudian min 2 ditambah 3 kali 2 6 sehingga hasilnya adalah 4. Paham ya? Nah, untuk contoh soal selanjutnya, diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Kalian diminta untuk menentukan 9 atau nilai dari 9 log 150 dalam bentuk A dan B. Nah, jika seperti ini berarti kalian harus ubah menjadi seperti ini ya. 9 log 150 tadi berdasarkan sifat yang sudah kita sebutkan di depan. 9 log 150 itu sama dengan log 150 per log 9. Kemudian, nah ini berdasarkan sifat ini, basisnya kita tulis bebas berapapun.
kalian boleh pilih 2, 3, atau 5, tetapi karena di sini kita sudah terlihat jelas 2 dan 2, maka basisnya kita tulis 2. Kemudian 150 ini kita ubah kira-kira dia menjadi angka 3 dan angka 5. Nah, ini berarti kita bikin faktorisasi prima ya. Nah, 150 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Kita cari perkalian dari bilangan yang paling sederhana. Berarti 150 itu dari 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Atau bisa juga kalian cari dengan pohon faktornya ya. Kemudian 2 log 3 pangkat 2 dari 9 itu 2 log 3 pangkat 2. Nah, karena dalam bentuk perkalian, berarti kita jabarkan ke dalam bentuk penjumlahan. Berarti 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5 pangkat 2 per 2 log 3 pangkat 2. Ingat ya, kalau logaritma perkalian berarti dia bisa dipisah jadi penjumlahan. Kemudian 2 log 2, 2 log 3, nah ini karena pangkat 2, kita taruh di depan berarti menjadi 2 kali 2 log 5. Per pangkat di sini kita taruh di depan berarti 2 kali 2 log 3. Nah, 2 log 2 hasilnya 1. 2 log 3 tadi apa? A. 2 kali 2 log 5 B, benar. Kemudian 2 kali 2 log 3 A. Jadi 9 log 150, nilai dari 9 log 150 adalah 1 plus A plus 2B per 2A. Oke, cukup mudah untuk dipahami ya. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.